saya Nirwana Geni Firgiawan dari program studi agribisnis kelas B dengan NIM 20 30 30 40 20 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya pada materi ini yang berjudul kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Seperti kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, pesan maupun pemberitahuan sesuai maksud si pembaca atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal S dan P. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan atau struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Nomor 5, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. 6, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Biasanya penggunaan kalimat efektif itu digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kronologis. Yang dimaksud dengan kronologis adalah kalimat yang diterima sesuai dengan penalaran atau nalar. Maksudnya, kalimat pasif dan aktif harus jelas, subjek dan keterangannya harus jelas, dan pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Nomor 2, keterangan unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat dan membuat unsur yang logis. Misalnya 1, 2, 3, kecil, sedang, besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Nomor 3, kepararelan. Kesejajaran yang memiliki sama jenis katanya. Artinya, jika unsur pertama adalah verbal, maka unsur keduanya harus verbal, ataupun unsur pertamanya pasif, maka unsur keduanya juga harus pasif. Nomor 4, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau sampai mengubah informasi. Nomor 5, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Misalnya, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan proposisi. Nomor 6, kecermatan. Kecermatan ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Nomor 7, kepaduan.
Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Maksudnya, kalimatnya tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal ataupun aspek verbal. Yang kedelapan, kesejajaran. Kesejajaran adalah menggunakan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Selanjutnya nomor 9, keharmonisan. Keharmonisan ialah kalimat, artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola pikir dan struktur bahasa. Sekian, itulah yang dapat saya pahami dari materi ini.